warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, Ibu apa biar kabar, lebih Bu? kompak, kalau ibu tanya apa kabarnya, jawabannya luar biasa, tetap semangat ya. Dengan apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Biasa. Tetap semangat. Tepuk tangannya dulu. Oke, baik anak-anak, hari ini ibu akan memberikan layanan informasi. Namun sebelum ibu menyampaikan materi, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Hoiri, silakan dipimpin nak. Oke, baik Bu. Ya, teman-teman, pembelajaran akan kita mulai. Mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak. Itu kalau kita baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua nak? Ya, Bu. Nihil, Bu. Nihil pulang kampung, Bu. Pak Mati pun nggak ada. Stuti Bu. Nggak ada. Rizko kemana Hoir? Tahu izin kemarin. Pulang kampung dia, Bu. Dia tetangga saya, Bu. Terus yang sakit bagi yang izin tadi Sutrisno ya, kita doakan mudah-mudahan urusannya segera selesai dan bergabung Bu. dengan kita ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak ibu, sebagai rasa cinta tanah air kita ya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Sama kita bernyanyi, oke? Oke, Bu. Oke, baik silahkan didengar dan dinyanyikan. Sama-sama Bareng-bareng ya. apa sendiri-sendiri, Bu? Oh, sama-sama. Kalau mulai, nggak ada. Oke, lanjut. Ayo. Maju tak gentar, Maju tak gentar, hati tak diserang. maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, menyerang, majulah, semangatnya. Ayo, Menang. Fahir. Coba ibu Ya. tanya dulu, kira-kira setelah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, apa yang Fahir rasakan? Semangat Bu, Jadi pengen nyerang, Bu. Ingin nyerah ya. Kira no? jadi semangat Bu. Semangat. Iya, ya. jadi semangat Itu kita. yang Karena harus dari tadi ada suruh pada diri kita ya. Semangat. Semangat. Nah, oke, izin ke toilet ibu. Baik anak-anak, ada yang ingat nggak dengan materi kita yang minggu lalu? Ini, Bu. Ya. Kalau nggak salah apa sih? Gaya belajar ya? Oh, Iya, gaya belajar. Benar, gaya belajar ya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu gaya belajar? Coba, ada yang ingat nggak? Apa ya? Fahir? Kalau nggak salah gaya belajarnya itu kayak yang audio visual kayak gitu bukan sih, Bu? Kinestetik. kinestetik, Belajar audio menggunakan visual. Nah, iya benar sekali. Gaya belajar itu ada 3 ya. Ada audio, ada visual, dan kinestetik. Oke, hari ini ada pun materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai motivasi belajar. Ya. Kira-kira nih, menurut kalian ada nggak kaitannya tentang materi yang lalu, gaya belajar dengan materi kita hari ini? Motivasi Ada Bu. belajar. Hah? Ada. Nah, siapa itu? Coba. Sama-sama belajar, Bu. Gimana Latifah?
sama-sama membahas tentang belajar, Bu. Yang satu Sama. gayanya, satu motivasinya. Ya, bagus. Yang lain. Coba nih, Sudarman. Ya Bu, ada Bu. Ya, apa itu? Ya Bu, yang kemarin yang kita bahas mengenai gaya belajar dan berhubungan dengan hal itu juga Bu. Di situ dengan kita menemukan gaya belajar yang baik, maka motivasi belajar kita juga akan baik Bu. Iya, bagus sekali Sudarman, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Oke, jadi benar ya, kaitannya itu adalah dengan kita memahami gaya belajar kita, maka otomatis dapat menumbuhkan rasa semangat dalam belajar. Nah, itu dia ya. Tujuan yang harus kita dapatkan hari ini yaitu satu, mampu menentukan perilaku belajar yang baik, ya. Kemudian nantinya kalian juga diharapkan untuk mampu mengidentifikasi perilaku motivasi belajar yang ada pada video yang akan ditayangkan. Yang kedua, nantinya kalian akan mampu mengevaluasi perilaku diri terkait motivasi belajar. Yang ketiga, kalian nanti mampu menyimpulkan pentingnya motivasi dalam belajar. Yang keempat, kalian mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang kelima, mampu mengatasi perilaku motivasi belajar. Ya, kira-kira sudah diharapkan nanti di akhir kegiatan kita mencapai semua tujuan yang akan kita inginkan. Oke, kita menyepakati dulu nih kesepakatan. Nah, yang pertama itu karena kita ini secara virtual, jadi kameranya harus diaktifkan semua ya. Jangan ada yang tutup. Kecuali memang ada berkaitan dengan jaringan. Yang kedua, jika ingin bertanya, ingin menanggapi, tolong di raise hand ya, angkat tangannya. Paham? Paham, Bu. Yang ketiga, kalian harus aktif. Jangan hanya diam aja. Ayo lebih aktif, lebih semangat, memberikan komentar, memberikan pertanyaan, Mbak ya? Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Ibu. Oke, baik. Anak-anak Ibu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sejauh mana sih kalian memahami apa itu motivasi belajar ya? Ibu mau tanya dulu sama Sri Rahmayani. Sri. Ya, Bu. Apa sih yang kamu ketahui tentang motivasi belajar, Nak? Motivasi belajar itu dorongan, Bu, yang membuat kita itu jadi suka belajar, Bu. Dorongan yang membuat kita jadi semangat belajar, suka belajar gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, coba yang lain ada nggak? Ya, Bu, saya, Bu. Iya, silakan Indayani. Motivasi belajar itu keinginan kita yang kuat untuk belajar, Bu. Kalau menurut saya sih itu artinya, Bu. Terima Oke, kasih. bagus juga. Yang lain, coba Risti. Ya, Bu. Motivasi belajar itu menurut saya sesuatu yang membuat saya semangat untuk belajar atau meraih sesuatu, Bu. Oke, baik ya, benar semua apa yang kalian sampaikan itu benar. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa motivasi belajar itu adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia dalam bentuk aktivitas nyata untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik ya, psikomotorik ya. Jadi motivasi belajar. Paham, Bu. Aduh, nampaknya kurang semangat ini ya. Ngantuk, Oke, Bu. Ibu kasih dulu tepuk yel-yel ya. Ya, Bu. Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ini udah lain ini. Semangat. Kenapa jadi semangka?
Semangat Semangat. kakak, Bu. Semangat, Kakak. Itu gaya semangat zaman sekarang, Semangat, Bu. semangat Bu Milenial. Sekali semangat kakak Semangat, ya. Kakak. Semangat Bu BK juga bisa. Oh, semangat Bu Beka. Luar biasa memang anak-anak ibu ini ya. Cerdas sekali pemikirannya. Ya dong, siapa dulu gurunya. Bu Puji. Namanya juga nampaknya sudah mulai semangat, sudah mulai senyum, sudah happy semuanya ya. Berarti kalian sudah siap belum untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini? Siap, Bu. Siap. Insya Allah. Ya, Bu. Siap belum menang? Ingat nggak anak-anak kemarin? Minggu yang lalu Ibu membagikan sebuah angket. Masih ingat ya? Minggu lalu? Ya, Bu. Ingat, Ya, Bu. Bu. Ya. Minggu lalu Ibu membagikan angket AKPD dan AUM PTS DL. DL. Nah, Oh, itu namanya berdasarkan AKPD sama hasil PTSDL ya, Bu ya. Saya kesulitan. berdasarkan hasil AKPD maupun AUM PTS DL yang telah kalian kerjakan itu, ternyata hasilnya itu sebagian besar motivasi belajar kalian itu rendah. Ya, coba diingat-ingat lagi, Ya, Bu. ya kan? Kira-kira nih apa penyebabnya? Ayo, Ibu Apa ya, kasih Bu, dulu waktu berpikir selama 1 menit. Oke, baik. Bu, Ya, silakan Rizky. apa, Bu? Kadang-kadang kan, Bu, di beberapa pelajaran tuh kalau saya, Bu, nggak paham saya, Bu, sama pelajaran tuh. Jadi malas saja gitu, Bu, saya mau mengikuti pelajaran selanjutnya gitu, Bu. Jadi kadang bikin ngantuk. Jadi saya tidur aja, Bu, di kelas, Bu, daripada saya ikutin. Begitu ya, Oh, karena nggak suka ketahuan tadi ya. sih. Iya, Bu. Oke, kalau yang lain nih, kira-kira kenapa ya? Susah, Bu, pelajarannya, Bu. Nggak tahu belajar untuk apa, Bu. Ya, Latifah, bagaimana? Belajar matematika susah-susah nggak tahu untuk apa, Bu. Yang penting kan bisa tambah-tambah kurang-kurang udah bisa belanja, Bu, ke pajak. Berarti hanya matematika saja ya? Ya, yang lainnya senang-senang aja sih, Bu. Oke. Belajar akuntansi juga susah, Latifah. Kita kan IPS. Akuntansi susah, geografi susah, matematika susah, apalah gini IPS. Akuntansi susah, apalagi ngitung uang yang nggak nampak. Apalagi belajar sejarah. Nah, suruh ngapalin tahun-tahun, pusing saya. Oke, Mayani. Ya Bu, matematikanya Bu kalau jelaskan itu nggak ngerti Bu, cepet-cepet. Kami kan kadang-kadang lambat Bu untuk mengertinya Bu. Dia langsung aja cepat-cepat ngajarnya, jadi kami nggak paham gitu Bu. Kalau matematika Bu. Begitu ya. Oke, Ya, Bu. baik. Semua yang kalian sampaikan itu memang benar-benar kenyataannya di dalam kelas ya. Oke, nah di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya terkait dengan motivasi belajar. Nah, jadi nanti silahkan kalian amati ya. Ya Bu. Oke. Setiap hari, Yesus harus berangkat pukul 3 dini hari dan berjalan kaki 3-4 jam untuk mengisi sekolah. Semak pelukan yang menghadap, sungai dan batuan cadar serta kami luas untuk dari rumah sehari-hari. Namun, saat mereka menuntut ilmu, tetap kalah. Sekolah pun terpaksa menggeser jam belajar disebabkan para siswa agar takut. Sekolah kegelapan yang dingin tanpa listrik dan tangan menyambut mereka di rumah. Meski hanya ditemani dan lampunya mereka tetap belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Para putra-putri bangsa dan Andi M. Yusuf, Kompas TV, Kembang, Nusa Tenggara.
Gimana, sudah dilihat tayangan tadi? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Nah, sebelum Ibu bertanya nih, kira-kira ada yang bertanya nggak nih? Anak-anak Ibu, setelah kalian mengamati nih, apa yang dapat kalian temukan atau perilaku yang ada pada video tersebut? Coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Itu mereka memiliki semangat dan motivasi belajarnya itu sangat tinggi, Bu. Bahkan mereka rela sampai menyusuri hutan cuma biar bisa sekolah gitu. Oke, baik. Baik, Iya, Latifa. terus Baik. tujuan yang tangguh, Bu. Jam 3 udah berangkat dari rumah. Gimana tuh? 3 jam atau jam 3 tadi? Bagaimana, Latifah? Perjalanannya Iya, bagus sekali. Kalau Ya. menurut Zai, gimana Zai? Dengan video yang Ibu tampilkan tadi, Nak? Ya, Bu, kalau menurut Apa saya, yang Bu, dapat kamu? ini video itu, Bu, artinya motivasi anak-anak yang tidak memiliki keuangan finansialnya, Bu. Artinya walaupun mereka tidak memiliki apa, mereka memiliki motivasi yang lebih tinggi, Bu, walaupun daerah mereka di perkampungan, Bu. Artinya mereka memiliki semangat yang kuat ya. Iya, Bu. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Perilaku-perilaku apa yang terdapat pada video tersebut? Ayo, Khair. Pantang menyerah, Bu. Kelihatan banget semangatnya, Bu. Ngerjain tugas malam-malam kan. Itu sikap yang perlu sekarang udah mulai hilang tuh. Keadaan kondisi dengan minimum ya. Nah, itu Bu padahal Indah ya. cuma lampu teplok ya, Heri, ya, nggak ada listrik. Iya, luar biasa sekali. Di rumah, kalau di saya aja, walaupun lampu terang benderang mau lihat PR tuh susah kali rasanya. Oke, ya benar sekali yang kalian sampaikan tadi ya. Bahwasanya dari video itu dapat kita lihat adanya suatu keinginan yang kuat untuk belajar. Dapat kita lihat dari ya pergi ke sekolah dari jam 3 pagi, melewati sungai, melewati hutan, sampai 3 atau 4 jam. Nah, belum lagi pulangnya ke rumah, ya kan? Sudah menghabiskan waktu. Sampai rumah sudah petang. Nah, di sana kebetulan tidak ada listrik. Tapi bagaimana? Walaupun nggak ada listrik, mereka tetap belajar, Bu. Tetap belajar kan? Iya, tetap semangat belajarnya, Bu. Iya, tetap semangat. Nah, kira-kira nih dari perilaku motivasi yang sudah kalian amati tadi, nah, coba kalian amati ke diri kalian. Bagaimana perilaku belajar kalian selama ini? Belum Males-malesan, Bu. Coba Sri. Sering nggak kerjakan tugas, Bu. Masih malas, Bu. Coba Risti, coba. Ya, Bu. Bagaimana perilaku belajar kamu? Saya jujur, Bu, saya masih ada malas-malasnya, Bu. Kadang saya masih suka nunda-nunda mengerjakan tugas saya buat di sekolah, atau kadang saya nyontek aja sama teman karena malas, Bu. Malas belajar ya. Ya, Apalagi kalau sudah turun hujan deras, Bu. Pasti semangat mau ke sekolah tuh udah nggak ada Gimana Dwi lagi. Ratno? Apalagi, Bu, kalau udah turun hujan deras, pasti semangat mau ke sekolah udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Iya, sementara teman-teman kita yang di sana itu mereka menempuh gunung, laut, sungai, kayak Ninja Hattori. Iya, benar. Kalau ini Latifah. Bu, saya, Bu. Ya, coba bagaimana perilaku kamu? Ya, Bu. Saya banyak alpanya, Bu. Kadang sedikit-sedikit sakit, minta izin. Gitu-gitu lah, Bu. Oh, suka minta izin ya? Kalau selagi bisa nggak sekolah saya. Tapi mereka, berjuangnya, Bu. Nah, itulah dia. Coba yang lainnya, Grace. Kalau Grace bagaimana, Grace? Masih bisa dibilang kurang, Bu. Karena kadang saya lihat-lihat gurunya juga, Bu. Dalam mengerjakan PR, kalau agak galak sedikit, kerjakan, kalau enggak dikerjakan di sekolah gitu. Ya kan, Grace, Ibu itu kan, Grace. Iya, Bu. Iya, Ibu itu. Itu dibahas Iya, ya. Ibu yang Bahas itu. itu nanti di luar kita bahas.
Oke, Bu. Ya. Nanti Nggak kami usah mau di dalam cerita. kelompok ini kita bahas nanti. Nanti kami mau cerita sama Bu Ibu. Puji tahu kan gurunya, Bu? Nanti kita ada kegiatan bimbingan kelompok. Nanti kita kami bahas cerita ya. sama Ibu. Kalau di Ya, sini Bu. cukup motivasi belajar saja yang dibahas dulu, oke? Ya, Bu. Nanti kami mau ke ruang BK, Bu, mau curhat, Bu. Ya kan Bu tahu lah. Iya, oke. Berarti dari beberapa teman kalian tadi menyampaikan tentang perilaku belajarnya itu terlihat ya sangat jauh berbeda ya. Seperti Dwi Retno tadi itu bilang, kalau misalnya udah hujan, Bu, udah gerimis, ya udahlah, Bu, nggak mau saya ke sekolah. Nah, kata si Risti tadi, malas, Bu, belajar, Bu. Ya kan? Kemudian si Latifah Ya, Bu. tadi, sikit-sikit, permisi, izin dia ke toilet. Nah, itu dia. Memang sangat jauh sekali dari kata semangat dalam belajar. Oke, nah ini Ibu ada tugas nih bagi kalian nih. Ya, ada tugas Tugas apa kelompok. lagi, Bu? Tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Kita kan ada 30. Bu, kenapa kami Kan kenapa kita kami BK, selalu Bu. dikasih tugas, Iya, Bu? kan BK kita, Bu. Kok ada tugas? Tugas Bu? kami udah banyak dah, Bu. Kemarin kami disuruh Masih ada tugas merangkum, ya? Bu. Biar kita dapat intinya. Jadi harus berdiskusi kita, ya. Oke, Ibu bagi Oke, ini Bu. kalian ke dalam 5 kelompok ya. Ya, Bu. Ke dalam Bu, 5 kelompok. Bu, boleh pilih sendiri kelompoknya, Enggak. Bu. Ibu saja yang memilih. Nanti Biar rumahnya lebih jauh-jauh, sedikit. Nanti Bu. kalau kalian yang memilih, nanti kalian pilih lah yang pinter-pinter, yang aktif-aktif. Jadi Ibu aja yang memilih ya. Oke, Oh, Ibu. kelompok 1. Oh, aja, Kelompok Bu, ya. 1. Ya, Bu. Indayani dengan Sri Susilawati ya. Sini, Sri. Ya, kelompok 2. Oke. Kelompok 2, Khoir dan Sri Rahmayani. Oke. Oke. Kelompok 3, Risti dan Dwi Retno ya. Kan ngapa Kelompok saya sama 4, Retno, Bu? Sri Astuti dan Zai. Gak boleh gitu, Risti. Dia nggak Risti bisa banyak sama, makan, Bu. Ma. Bu, Risti banyak makan. Sempit Iya, nanti tempat duduk malah saya kami. sama Retno, Ah kan Bu. tuh langsung tuh. Malah saya sama berantem Retno, kan, Bu. Kelompok 5, Grace, Esa dan Latifa ya. Oke, Zai tadi ditambah lah Zai sama Latifa ya. Zai sama Latifa sama Sri Astuti. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, Ibu bagikan dulu ya kertasnya. Koin, silakan Nak dibagikan dulu LKPD-nya. Baik, Bu. Ini ya teman-teman, kalau misalnya kurang ngomong ya. Ya. Ini Retno, ini Retno. Retno, tengok nih Retno. Iya, udah nih, ha. Nyari Risti. Oke, sudah terbagi semuanya ya. Oke, di situ coba kalian lihat. Nah, itu ada itu tugasnya ya. Jadi Iya, Bu. masing-masing itu mengerjakan semuanya ya. Yang pertama, silakan Ini berdiskusi kita tadi yang bahas sama dengan kita. tenang Kita ya. yang mana? Banyak Ya, kali Bu. tugasnya ini ya. Hello, Iya, boleh, Bu. Ibu, anak-anak Ibu. Ya, Kalau Bu. Ibu bilang hello, jawabannya hai ya. Hello. Hai. Hello. Oh, Oke, silahkan dikerjakan, jangan lagi bicara. Boleh Ya, Bu. bicara dengan kelompoknya masing-masing. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Oke. Risti jajan dulu yuk. gimana nih, ya Sri? Kita Ya, beli ya. beli makan Kantin, dulu lah. kantin. Pusing saya ini. Ayo, ayo. Sampai Ini apa aku. sih? Silawati aku. Ini apa nih Retno? Nggak ngerti ini apa. Enggak, Deng. Masuk Bentar. soalnya. Ada yang bawa HP nggak? Ada yang bawa HP nggak? Retno Cari bawa di apa? Bawa apa? Google. Boleh share di Google? Saya kan tahu Ayo, HP lapar, saya ngantuk lagi, ini. ngantuk. Oh iya ya, Telepon. HP kamu kan Nokia tinut-tinut. Ayo, itu apa itu, Sri? Oh, iya. Silakan diskusi, Bu, Nak. tengok kok ini diambilnya pena saya, Bu. Oh Iri jangan. Tanganmu Lupa, panjang Mas, kali. saya taruh mana? Lain kali Penanya aja lah. cantik kali pula, Bu. Pena army. Janganlah kau Iri diambil-ambil. Itu susah aku belinya loh di Shopee. Rizky, silakan dikerjakan. Dari Korea tuh, Koiri. Ya, Bu. Jauh. Maaf, Bu. Nanti kita ini cari Oke. lagi. Intrinsik. Oke, selesai ya. Sudah waktunya, udah 10 menit ini kita berdiskusi ya. Baik anak-anak Ibu ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu mau minta kelompoknya Indayani nih. Iya, Bu. Indayani Iya. dengan Sri Susilawati
Oke, Bu. Silahkan presentasikan ke depan apa yang telah kalian kerjakan. Bu Sri Kalian Suliawati, membahas, kamu aja ngomong ya. iya, Mau kalian nanti membahas ngomong ya. poin yang nomor 1 ya. Ya, oke. Identifikasikan masalah yang ada di dalam kelas. Oke. Ya, Bu. Oke, silakan Sri. Untuk yang poin nomor 1 itu, Bu, identifikasikan masalah yang ada di dalam kelas tentang perilaku motivasi belajar. Kalau di dalam kelas, Bu, siswanya suka keluar masuk Bu, suka minta izin Bu sama gurunya Bu waktu jam belajar Bu. Terus jarang kali nihil di kelas itu Bu. Bagaimana? Jarang nihil di kelasnya Bu. Banyak yang absen Bu. Ya, banyak yang absen Bu. Yang absen. Terus? Belajarnya nggak fokus Bu. Banyak yang ngantuk Bu, ngantuk itu ngantuk. Oke. Nah, kira-kira nih teman-teman yang lain, ada nggak yang ingin ditanyakan terkait nomor 1 kelompok yang lain? Ayo Risti. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Nggak ada ya? No. Oke, jadi kelompok 1 tadi menjelaskan ya bahwa perilaku yang ada di dalam kelas itu yaitu siswanya sering keluar masuk jam pelajaran, kemudian suka absen, kemudian tidak fokus pada pelajaran. Ya. Oke, tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Udah. Ini Bu. Oke, terima kasih ya untuk Indayani dan Sri Sulawati. Oke, lanjut kelompok 2. Hoir dan Sri Rahmayani, silakan Nak. Siapa nih Hoiri? Duluan nanti saya namahin. Oh iya. Yang kedua itu faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang faktor intrinsiknya itu yang pertama Bu, cita-cita Bu. Karena jujur kalau misalnya kalau saya ini ya Bu ya, saya kan belum tahu nih Bu, saya mau jadi apa, cita-cita saya apa, saya mau ngambil jurusan apa nanti pas kuliah. Jadi saya males Bu kalau mau belajar Bu. Yang kedua Bu, saya ngerasa kalau misalnya apa, belum butuh Bu. Belum butuhnya itu kan belum mau ujian nih Bu. Jadi ya ngapain belajarnya cepet-cepet, nanti takut lupa Bu. Nah, terus yang ketiga itu faktor intrinsiknya itu kalau misalnya berkaitan dengan kondisi fisik Bu. Kalau misalnya lagi sakit, nggak enak badan, atau ya itulah Bu. Jadi males Bu, jadi nggak semangat Bu belajarnya gitu Bu. Oke. Kalau Hoiri ada yang ditambahkan dari kelompok kalian? Udah Bu, saya cuma males aja Bu. Soalnya kalau malesnya nggak, ya susah Bu pelajarannya. Nggak mampu kayak otak saya nggak belajar matematika itu Bu. Itu aja sih Bu. Kayaknya itu motivasi saya jadi rendah belajar matematika itu. Oke, baik ya. Bagi teman-teman nih, tadi sudah kelompok 2 sudah menyampaikan faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada tadi terkait dengan cita-citanya ya. Cita-citanya tadi nggak ada, belum jelas. Kemudian kondisi fisik yang tidak stabil, tidak sehat. Nah, kira-kira dari yang mereka paparkan tadi, ada nggak pertanyaan untuk kelompok lain? Atau menanggapi nih kira-kira? Bu, nanya Bu. Atau menambahkan? Saya mau nanya. Iya, silakan Dwi. Kenapa kondisi fisik bisa bisa mempengaruhi motivasi belajar Bu? Oke, nah ini Dwi seharusnya itu jangan tanya ke Ibu ya. Tanya sama kelompoknya dulu. Oke. Iya, nanya ke kelompoknya tadi Bu. Tolonglah jawab iya. Bu, bantu Bu. Silahkan Khair. Tadi ada pertanyaan tuh, kenapa tuh kondisi fisik menjadi salah satunya? Ya gimana ya, namanya kalau lagi sakit mau belajar, aduh, jadi kalau mau lagi sakit belajar itu rasanya nambah sakit gitu, jadi mendingan nggak belajar. Jadi ya udahlah, itulah yang kami maksud kalau misalnya faktornya tuh ada faktor dari kesehatan badan ya, karena ya kayak Latifah tadi ya, dia tadi bilang kalau sakit dikit langsung nggak sekolah.
Nah, iya. itu dia tuh. Tapi ya Ada nggak langsung sakit. motivasinya jadinya. Ya, ya Manja nggak dia. lagi batuk ataupun pilek nggak sekolah. Ya nggak gitu juga lah. Ya, benar sekali ya Koi dan disampaikan. Bagaimana Dwi Retno? Oke, Bu. Kira-kira? Iya ya, jadi memang kondisi fisik itu memang sangat mempengaruhi kita untuk belajar. Kalau kita nggak fit, tidak sehat, ya otomatis kita tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Tapi nih Bu ya. Untungnya di kelas kita ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya, tapi kan Bu, Ibu, tapi Ya. kan Bu, saya sering lihat juga, maaf cakapnya nih ada orang yang kekurangan anggota tubuh lah bilang ya Bu ya, cacat. Tapi dia masih ada semangatnya untuk belajar Bu, malah justru lebih tinggi. Makanya Retno tuh harusnya berkaca sama orang kayak gitu, Latifah. Jangan cuma Latifah batu. tuh, iya Latifah Iya. yang harusnya berkaca. Batu sikit aja nggak sekolah. Orang aja nggak punya kaki masih mau sekolah loh, Latifah. Iya. Artinya Iya, apa? iya, maaf. Oke, Contohnya Besok kayak saya rubah lah. Artinya Contohnya kayak anak-anak itu, Bu. kita harus bersyukur juga dengan Iya. kita yang kita miliki hari ini. Atlet Jadi kan ada harus tuh Bu. kita benar-benar menjaga kesehatan kita. Ibu, Iya. atlet kan ada juga tuh Bu yang cacat tapi bisa ikut ajang Olimpiade gitu Bu. Iya. Asian Para Games gitu namanya. Kakak kelas kita juga ada loh, yang 2 tahun lalu itu waktu kita kelas 1. Iya, Oh iya, nah yang ada itu tuh. dia. pakai Iya. kursi roda dia ke sekolah gitu kan masih mau. Nah, itu dia. Itu Iya. kenapa Rajin dia kan. Lagi kan. Coba kalian pikirkan dulu, kenapa lah coba dia dengan kondisi seperti itu, tapi dia bisa jadi atlet. Nah, salah satunya itu tadi faktor intrinsik dari dalam dirinya, ya kan? Mungkin Iya, dia Bu. punya cita-cita, aku pengen Iya, jadi Bu. atlet. Nah, walaupun aku cacat seperti ini, aku tetap harus bisa. Nah, itu dia. Paham ya? Ya, Paham Bu. Oke, beri tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Yeay, terima kasih teman-teman. Lanjut untuk kelompok 3 nih. Risti maju Risti. Risti dan Dwi Retno. Oke, Bu. Oke, Nah, silakan Nak. kalau untuk faktor ekstrinsiknya itu mempengaruhi motivasi belajar, menurut kelompok kami itu tuh ada faktor dari luar ya Bu ya. Tadi kan sudah kami cari ekstrinsik itu ternyata faktor dari luar diri kita. Itu ada lingkungan yang bisa mempengaruhi motivasi belajar kita, terus juga orang tua, teman gitu Bu. Itu kalau dari kelompok kami Bu. Ya, benar sekali ya. Memang faktor ekstrinsik itu memang dari luar ya, dari Ya, Bu. lingkungan, dari keluarga, dari orang tua maupun dari guru. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada nggak nih yang memberikan tanggapan? Ya, silakan Zai. Ada yang ingin disampaikan Zai? Enggak Bu, ini kelompok kami ini Bu. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Terima kasih ya. Untuk yang kelompok 3 ini, faktor ekstrinsiknya yaitu yang telah disampaikan di situ tadi ya, bahwasannya faktor yang mempengaruhi itu adalah orang tua, lingkungan, guru. Ya, itu merupakan faktor-faktor yang memang sangat mendukung juga, terutama orang tua ya. Tapi Ibu rasa semua orang tua yang dalam kelas ini semua mendukung. Tidak ada yang mendukung. Kenapa? Buktinya sudah sampai di sekolah kan? Ya Bu. Nah, oke. Kaminya aja yang malas Bu. Itu dia. Itu tadi balik lagi ke faktor intrinsik tadi ya. Ya Bu. Oke, tepuk tangannya dulu untuk kelompok 3. Terima kasih teman-teman. Oke, silakan kelompok 4. Sri Astuti, Zai, dan Latifah. Ayo J, maju J, maju J. Oke. Oke, silakan Nak. Baik Bu, izin ya. Menurut kami ini mengenai bagaimana pemahaman kalian tentang pentingnya motivasi. Nah, menurut kami Bu, pentingnya itu motivasi. Semuanya keberhasilan yang kita dapatkan itu kalau tidak ada motivasi dalam diri kita, maka semuanya tidak bisa kita peroleh Bu. Dengan tingginya motivasi kita, maka apapun hal-hal yang kita dapatkan itu asalnya dari motivasi yang kita lakukan Bu. Oke, baik, benar sekali ya, bahwasanya dengan kita memiliki motivasi belajar ini kita menjadi lebih
lebih sukses, lebih berprestasi ya kan. Apapun itu tantangan, mudah kita lalui. Oke, yang lain ada yang memberi tanggapan kelompok lain? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangannya lagi. Oke, selanjutnya kelompok 5. Ya, Bu. Kelompok 5, Grace dan Esa. Silakan, Grace. Coba kalian presentasikan dulu. Ya, Bu. Di sini kami bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam belajar. Hasil diskusi kami, Bu, yaitu pertama kita harus memiliki cita-cita dulu, Bu, duluan. Supaya tumbuh motivasi belajarnya, terus kita tentukan kemampuan kita dalam belajar, menyiapkan kondisi fisik kita prima gitu loh Bu kan, terus bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki motivasi belajar yang tinggi Bu, supaya kita pun tertantang dan ikut mau belajar sama seperti mereka. Oh kok mereka bisa, saya pun bisa seperti itu Bu. Kok mereka bisa juara, saya pun harus bisa gitu Bu. Menurut kami. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, nah tadi tuh kelompok 5 sudah memaparkan tuh. Nah, teman-teman yang lain ada nggak menanggapi? Ya, Bu, udah paham, Bu. Oke, sudah pas ya bahwasanya memang untuk menumbuhkan motivasi itu kita harus memiliki cita-cita, ya kan? Kita harus bisa bergaul dengan orang yang senang belajar. Oke, baik anak-anak. Setelah tadi kita sudah berdiskusi, kemudian kita telah mempresentasikannya, kemudian kita bahas kembali lagi. Nah, untuk itu mari kita simpulkan bersama, ya kan? Oke, kira-kira apa yang menjadi pembahasannya? Oke. Yang pertama yaitu perilaku motivasi belajar yang tinggi. Salah satunya adalah contohnya merasa senang, bersemangat untuk belajar. Kemudian memiliki banyak waktu untuk belajar. Kemudian meluangkan waktu belajar lebih banyak daripada hal-hal yang lain. Kemudian terdorong dan tergerak untuk memulai aktivitas ataupun kemauan sendiri. Ya, sesuai itu nak? Sesuai Bu. Sesuai Bu. Kemudian tadi apa tadi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi? Coba, ayo sama-sama kita. Ada faktor intrinsik, sama ada faktor ekstrinsik. Iya, benar sekali ya. Jadi faktor itu ada dua ya. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kemudian yang ketiga selanjutnya nih, kenapa pentingnya memiliki motivasi belajar yang tinggi, ya kan? Seperti yang disebutkan Zai tadi, dengan adanya motivasi kita yang tinggi, maka semua tantangan mudah ditaklukkan, ya kan? Kita bisa menjadi sukses. Apapun itu rintangan yang berat menjadi ringan, membuat kita menjadi lebih berprestasi, ya kan? Dengan adanya motivasi belajar ini kita dicintai oleh banyak orang, ya enggak? Ya Bu. Benar enggak itu? Ya Bu. Ya kan, dicintai sama guru, sama orang tua, sama orang-orang sekitar kita. Nah, ya, jadi Bu. dengan adanya motivasi belajar ini, kita pun menjadi jiwa kita pun selalu muda, walau raga sudah tua. Ya kan, tidak terasa kalian sudah SMA kan? Iya Bu. Nah, nanti makin lama, semakin bertambah usia kalian. Kalau kalian memiliki motivasi belajar, tidak menjadi tua, tetap selalu muda. Oke? Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Ya kan? Sesuai yang disampaikan tadi dengan Latifah tadi, kita harus menentukan dulu cita-cita kita. Ya kan? Iya, Bu. Oke, coba bacakan dulu Risti. Yang kedua, Nak. Yang B ya, Bu. Ya. Tentukan kemampuan dan kapasitas dalam belajar. Ya. Terus Zai, baca yang ketiga. Siapkan kondisi fisik yang prima. Ya, lanjut, Sriastuti. Siapkan lingkungan belajar yang nyaman ya. Ya, Bu. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Kemudian belajar dari sumber apapun termasuk internet. Yang terakhir, carilah seorang motivator belajar. Motivator untuk mendukung kita semangat dalam belajar. Ya, Bu. Kira-kira sudah pas ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lingkungan ini bagaimana? Sudah, Bu. Saya ada, Bu, motivatornya, Bu. Bagaimana? Saya punya motivator dalam belajar, Bu. Iya, nah tunjukkan dulu. Nah, Pacarnya ini Risti kan, pacar kan. ada yang kenal nggak ini? Kenal Bu. Kenal ya. Nah, ini Pacarnya namanya Risti. hari Apa lagi? Kita Ya, ini kalau kalian tahu ya, dulu waktu dia sekolah itu
dia ini termasuk orang yang malas belajar. Ya, mungkin kalian bisa juga lihat di internet, di YouTube. Waktu sekolah itu dia memang malas belajar dan sempat hampir tinggal kelas. Nah, namun karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk berubah, walaupun ada dorongan juga dari orang tua. Nah, tapi dia dengan semangatnya giat berubah. Nah, inilah hasilnya, menjadi seorang pengusaha. Dia juga merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia. Saya juga punya contoh, Bu. Iya, nanti ya, nanti ya. Nah, jadi intinya yang terakhir ini kita harus memiliki motivator di dalam pola kita untuk kita lebih semangat dalam belajar. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Paham. Coba ini Ibu tanya dulu nih, ya, kegiatan kita ini udah mau hampir selesai nih ya. Ya, Bu. Setelah kita sudah berdiskusi, mempresentasikan, lalu kita menyimpulkan, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan? Coba. Saya Bu. Saya jadi tahu faktor-faktor intrinsik, faktor dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi motivasi belajar saya, Bu. Jadi kalau misalnya faktornya itu menjadi mengganggu, mungkin nanti bisa saya perbaiki, Bu. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Apa yang kamu dapatkan nih dari hasil diskusi? Saya jadi lebih kuat motivasi belajarnya, Bu. Jadi nanti kalau sakit saya masih bisa saya bawa-bawakan, saya nggak izin lah, Bu. Saya masuk sekolah nanti, Bu. Oke, kalau Zai bagaimana, Nak? Ya Bu, dengan motivasi yang tinggi Bu, walaupun banyak rintangan, tetap kita semangat Bu. Ya. Oke, baik ya. Berarti diskusi kita hari ini membawa dampak ataupun manfaat ya bagi kita ya. Yang tadinya tidak tahu bahwasannya itu faktor intrinsik atau ekstrinsik, kita jadi tahu. Kita sudah memahami, oh ternyata saya seperti ini. Kemudian kita juga jadinya lebih paham ya, dengan motivasi belajar ini memang sangat penting bagi kita. Ya, Bu. Terutama itu adalah keinginan kita yang kuat, semangat kita yang kuat. Jadi harus dimulai dari kita sendiri, ya. Harus kita memiliki keinginan yang kuat untuk belajar. Sehingga apa, Nak? Sehingga kita dapat nanti menentukan belajar ataupun perilaku belajar yang baik. Seperti tujuan yang di awal tadi kan, masih ingat kan? Tujuan di awal tadi kan, apa tujuan di awal tadi? Kita mampu menentukan perilaku belajar yang baik. Jadi dengan adanya motivasi yang tinggi, kita akan mampu menentukan perilaku belajar yang baik. Oke, anak-anak Ibu, ini Ibu akan membagikan ya, evaluasi ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Sekarang, Bu. Oke, ya, terima kasih ya sudah mengerjakannya. Silakan dikumpulkan, Fair. Ya, sini teman-teman kumpulin. Nilainya paling gede nanti dikasih reward sama Bu Puji. Ya. Ayo, buruan. Baik, ini terakhirnya lagi nih, terakhirnya nih. Coba kalian berikan kesan dan pesan terhadap kegiatan kita hari ini. Ayo, mungkin Dwi di sana. Kira-kira apa sih kesannya hari ini? Menyenangkan, Bu. Saya jadi dapat wawasan baru tentang motivasi belajar. Motivasi belajar saya pun jadi bertambah dan saya tidak akan mudah menyerah. Oke, bagus. Kemudian kalau Zai, kira-kira apa nih pesannya nih, Nak? Ya Bu, menurut saya yang saya rasakan dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelas kali ini Bu, sangat terbantu untuk mendapatkan beberapa ilmu dari teman-teman kelompok juga Bu, dari kelas ini. Oke, benar sekali ya. Apa yang kalian sampaikan tadi, pesan dan pesannya ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa dampak yang sangat luar biasa ya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai pelajar. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya jika kita berdoa ya penutupnya ya. Oke, silakan Fair. Ya, teman-teman duduk siap.
Ya, mari berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Ibu.